Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita belajar lagi materi aturan produksi bahasa reguler pada kelas otomata dan teori bahasa yang masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya. Di materi yang lalu, kita sudah belajar bagaimana cara mengonstruksikan aturan produksi dari FSA. Hari ini kita akan belajar kebalikannya, yaitu bagaimana caranya kita bisa membuat FSA untuk suatu bahasa reguler dari aturan produksi yang diketahui. Nah, tinggal kalian ulang lagi tentang bagaimana materi kemarin kita pelajari bersama, terutama tentang adanya 5 jenis transisi yang dipaparkan menggunakan 5 contoh setidaknya untuk membahas materi yang sudah lewat kemarin. Nah, apabila kita punya contoh seperti ini, kita diminta untuk mengonstruksikan FSA dari aturan produksi, maka yang pertama kali teman-teman lihat adalah jumlah variabel yang dipakai. Ya, dalam hal ini kita punya 3 buah variabel, yaitu variabel S, variabel B, dan variabel C. Masih ingat perbedaan variabel dan terminal itu apa? Kalian ulang lagi ya. Nah, apabila kita punya gambar seperti ini, contoh seperti ini, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita menentukan simbol atau state awalnya dulu. Jika di soal tidak diketahui manakah yang menjadi set awal, maka variabel S itu adalah variabel default yang akan menjadi simbol awal kita. Jika tidak ada keterangan, maka S itu akan selalu menjadi simbol awal kita. Maka, cara kita menggambarkan FSA dari aturan produksi itu adalah dengan kita membuat jumlah state yang sesuai dengan permintaan yang ada. Misalkan kita mulai dari variabel S dulu, ya, karena dia adalah simbol awal, maka kita umpamakan nama state ini adalah nanti kita beri nama belakangan, variabelnya adalah variabel S. Nah, dari variabel S, kita punya 3 aturan produksi yang terletak di sebelah kanan tanda panah, teman-teman. Yang pertama adalah variabel S ini menghasilkan terminal A menuju ke variabel S. Berarti dengan kata lain, kita akan menggambarkan sebuah transisi yang bentuknya looping terhadap dirinya sendiri. Dengan inputan atau terminalnya adalah A begini. Ya. Kemudian setelah terminal A dan variabel S, ternyata variabel S ini masih menghasilkan aturan produksi berupa terminal B dan berakhir di variabel B. Sehingga kita perlu membuat satu buah transisi lagi. Misalkan katakan transisinya adalah ke arah sini. Ya, menuju ke sebuah state yang namanya kita kasih belakangan nanti. Ini namanya adalah variabel B, terminal kita adalah B. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal menentukan transisi yang ketiga ini, ya, di mana S hanya menghasilkan satu buah terminal tanpa variabel. Masih ingat apa artinya? Silakan dibuka lagi, ya. Jika kita hanya punya terminal tanpa mengetahui variabelnya ada di mana, maka transisi itu berarti adalah sebuah transisi yang menuju ke state akhir, di mana state akhir tersebut tidak memiliki transisi keluar. Jadi, katakan kita gambarkan ke bawah lah ya. Kalian boleh membuat arah kemanapun kalian suka. Transisi ini adalah terminalnya adalah B, di mana kita punya sebuah state yang state ini adalah state akhir. Ya, dan state akhir yang tidak punya transisi keluar ini, dia tidak perlu dikasih sebuah variabel apapun, karena dia nggak akan ditulis di aturan produksinya. Dengan demikian, variabel S-nya sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya adalah bagaimana dengan variabel B yang menghasilkan terminal C berakhir di variabel C. Kita akan membuat, karena variabel B-nya sudah diketahui di sini, maka kita contohkan ini adalah terminal C. Kita bikin satu buah state di sini yang variabelnya adalah C. Ya, berarti variabel B menghasilkan terminal C ke variabel C sudah selesai. Yang terakhir adalah variabel C menghasilkan terminal A berakhir di variabel S. Nah, ini berarti kita akan melakukan transisi menuju ke state atau simbol awal. Jadi dari variabel C ini kita akan punya transisi ke S begini. Ya, dengan input atau terminalnya adalah A begini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana aturan produksi bisa kita konstruksikan menjadi sebuah FSA. Tapi belum selesai, karena kita harus memberikan setiap set ini dengan sebuah nama. Misalkan saya akan memberikan namanya ini adalah Q0, ini adalah Q1, ini adalah Q2, dan ini adalah Q3. Ya,
Ingat, nama state dan juga variabel itu adalah dua hal yang terpisah ya. Kalau variabel itu adalah identitas yang menempel pada sebuah state, tapi nama state itu dia sudah menjadi properti dari sebuah state. Oke? Nah, pemberian nama state ini pun juga tidak harus selalu berurutan dari indeks terkecil Q0, 1, 2, 3. Kalian boleh melakukan penamaan secara acak kok, mau dari Q10, Q20, Q16, Q7, dan seterusnya ya. Jadi tidak ada aturan yang baku. Kemudian kalau sudah menggunakan contoh ini, kita akan mendapatkan hasil yang lebih jelas kurang lebih seperti ini. Ya, tinggal digambarkan lagi, kurang lebih bentuknya adalah sama. Nah, kalau kemudian kita punya contoh yang selanjutnya dengan 3 buah variabel S, variabel A dan juga variabel B, maka ini harus kita gambarkan menjadi sebuah FSA. Kita akan memulai dari variabel S terlebih dahulu, di mana variabel S ini akan kita jadikan sebagai set awal. Maka kita akan mempunyai satu buah state di sini. Ingat, set awal harus dipenuhi kriterianya sebagai properti yang baku menggunakan tanda panah seperti ini. Ini adalah variabel S, di mana variabel S ini dia akan menghasilkan terminal A ke variabel B. Ya, maka kita akan punya transisi selanjutnya, misalkan ke arah sini, terminal A ke variabel B. Ini adalah sebuah state yang variabelnya adalah B. Kemudian, variabel S ini juga melakukan transisi, ya, menghasilkan terminal B ke variabel A. Maka transisi dari variabel S sebagai simbol awal sudah selesai. Selanjutnya adalah variabel A. Nah, perhatikan. Dari variabel A ini, kita punya 3 buah transisi, 3 buah terminal, yang masing-masing terminal ini akan merepresentasikan satu buah transisi masing-masing. Ini ada di contoh kelima dari materi yang sebelumnya. Maka, kita tidak boleh melakukan satu buah transisi dengan 3 buah terminal sekaligus. Yang ada adalah, kita harus mulai dari variabel A, membuat satu buah transisi dengan terminal A ke satu buah state tertentu, dengan satu buah transisi selanjutnya dengan berupa terminalnya adalah B, dan melakukan transisi akhir ke variabel S dengan inputan adalah A. Maksudnya bagaimana? Kita langsung saja. Dengan terminal A, B, A, S seperti ini, maka kita akan melakukan transisi dengan satu buah nilai, ya. Katakan transisinya adalah ke sini. Ini inputnya adalah A, kemudian dia berakhir pada sebuah variabel, state tertentu. Dia tidak perlu dikasih variabel karena kita tidak memerlukan variabel itu. Kemudian transisi kedua adalah dengan terminal B. Ini adalah terminal B ke sebuah state tertentu. Dan yang selanjutnya adalah kembali ke variabel S yang ada di atas. Nah, maka bentuknya adalah begini. Ya, ini adalah transisi terakhir kembali ke variabel S dengan terminalnya adalah A. Maka kalau dibaca, variabel A ini akan menghasilkan terminal A, terminal B, variabel A, dan kembali ke variabel S. Oke, adapun transisi yang ada di bawah sini dan di bawah ini, kita tidak perlu memberikan variabel apapun karena memang tidak diminta. Ya. Terus kemudian, apa artinya sebuah aturan produksi apabila di ruas kanan ada notasi epsilon seperti ini? Artinya bahwa state itu adalah state akhir yang masih punya transisi keluar. Ya, berarti kita akan menggambarkan bahwa variabel A ini adalah state akhir. Begini, kalau nggak ada ya akan salah. Oke. Sekarang selanjutnya berarti adalah variabel B. Variabel B ini akan melakukan transisi dengan 3 buah terminal secara berturut-turut. Dengan transisi akhir, ia akan menuju ke variabel S. Berarti kita akan bikin untuk terminal B ini ke sebuah state tertentu. Terminalnya adalah B. Kemudian terminal A ini kita masih membuat sebuah transisi tertentu dengan inputannya adalah A ke sebuah state, ya, dan transisi yang terakhir ternyata menuju ke variabel S. Berarti kita gambarkan transisinya adalah seperti ini kurang lebih. Ya, transisi ini bernilai B.
maaf, ini B ya. Nah, begini. Kemudian, kalau sudah diperoleh hasil FSA dari aturan produksinya, tinggal teman-teman beri nama state-nya. Ya, ingat pemberian nama state ini tidak harus selalu urut. Kalian boleh acak dari nama yang manapun, boleh mulai dari Q1, boleh dari Q2, boleh dari Q3, dan seterusnya. Ya. Begini misalkan, atau pemberian nama mulai dari Q0 juga boleh, terserah ya. Nah, kalau kemudian digambarkan ke dalam gambar yang lebih jelas, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Ya, lihat penamaannya berbeda dengan sebelumnya, tapi bentuk diagramnya adalah sama. Bagaimana? Paham? Oke, kita pakai satu contoh lagi ya. Di contoh yang kedua ini, kita juga punya transisi. Dan transisi ini harus didasarkan pada aturan produksi yang diketahui. Ada 3 buah state, ya, 3 buah variabel, dalam hal ini maaf, yaitu variabel S, A, dan variabel B. Maka lagi-lagi, jika tidak disebutkan state atau simbol awalnya apa, maka pastikan adalah variabel S sebagai simbol awal. Ya, kita mulai dari variabel S terlebih dahulu sebagai simbol awal. Ini adalah variabel S. Kemudian melakukan 2 buah transisi dengan inputan A, B, berakhir di variabel A. Berarti kita transisi yang pertama adalah ini adalah A ke sebuah state tertentu. Kita tidak perlu memberikan dia sebuah variabel karena memang tidak diminta. Kemudian dari state ini kita bikin transisi lagi dengan inputan terminal B dan berakhir di sebuah variabel. Ini baru kita kasih nama variabel A. Gitu. Ya. Kemudian, apa artinya kalau variabel S ini dia melakukan transisi dengan nilai seperti ini? Masih ingat? Kalau yang ditulis hanya berupa 1 buah variabel tanpa menunjukkan apa terminalnya, berarti terminal di dalam aturan produksi itu sebetulnya adalah empty atau epsilon. Maka kita punya transisi misalkan ke sebuah variabel B. Ini variabel B, maka inputnya adalah begini. Ya, karena dia bukan bagian dari terminal, maka tidak ditulis. Kemudian apa artinya dari variabel S menghasilkan terminal BA dan variabel B? Ya tinggal kita bikin lagi transisinya. Ya, bentuknya adalah yang pertama untuk transisi misalkan ke sini. Ini ke sebuah state tertentu. Inputnya adalah terminal B. Ya. Kemudian terminal B ini melakukan transisi ya dari state yang tidak kita kasih nama ini ke variabel B dengan inputan A. Dan variabel B sudah kita ketahui sebelumnya. Maka kita tinggal menambahkan terminal A di sebelah sini. Ya, terus apa tadi artinya? Kalau sebuah variabel ada notasi epsilon di belakangnya, artinya adalah bahwa variabel itu merupakan final state yang masih punya transisi keluar. Maka harus memiliki lingkaran ganda seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya variabel A menghasilkan terminal B ke variabel S, berarti bentuknya adalah begini, terminalnya adalah B, kemudian sama dengan contoh sebelumnya, kalau 1 buah transisi itu hanya menyertakan terminal tanpa variabelnya, berarti dia adalah transisi yang menuju ke sebuah state akhir. Ya, ini adalah B, dia adalah state akhirnya. Oke, ternyata masih punya satu transisi nih, yaitu variabel B menghasilkan terminal A ke variabel S. Tinggal kita bikin saja. Ini punya diagram seperti ini, transisinya. Dia inputnya adalah terminal A. Nah, kurang lebih begini gambarnya. Belum selesai, karena kita masih harus memberikan nama masing-masing state dengan nilai tertentu. Misalkan ini adalah Q0, ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3, Q4, serta Q5. Ya, nah
Kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Kalian sambil berusaha untuk menyelesaikan di kertas kalian masing-masing sebagai latihan, kalian boleh menyimak video ini. Ya, gambarnya akan menjadi seperti ini, biar lebih jelas kelihatannya. Ya, bagaimana? Bisa dipraktekkan? Kalau bisa, sekarang coba kerjakan 2 buah latihan yang ada pada halaman ini. Apabila kita mengetahui soal-soal seperti ini, sering-seringlah untuk dilatih, untuk dikerjakan, karena kalau tidak sering-sering latihan, kita akan cepat lupa. Ya, soal nomor 1 itu ada 4 buah variabel, S, A, B, dan C, dengan simbol awalnya adalah S dan terminalnya adalah A, B, dan C. Ada 3 buah terminal. Sementara soal yang nomor 2 itu, kita hanya punya 0 dan 1 sebagai terminal, dan simbol awalnya adalah variabel P. Ya, selamat belajar. Pelajari lagi materi yang kemarin sudah pernah kita pelajari. Terus untuk banyak-banyak latihan. Terima kasih. Jaga terus adab di atas ilmu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.